Meskipun ini tuh udah jelas banget, tapi ternyata masih banyak yang nggak ngeh kalau dirinya tuh terjebak dalam. Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Belakangan ini lagi rame banget nih di sosial media berita tentang seorang mahasiswi dan juga seorang selebgram yang menjadi korban hubungan dengan pacarnya dan akhirnya harus merenggut nyawa. Ya, kalian tahu sendiri kan ya. Dan aku turut berduka cita atas meninggalnya kedua belah korban. Semoga amal ibadah korban diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini aku nggak akan bahas mengenai beritanya, tapi aku akan bahas mengenai toxic relationship. Jadi simak terus videonya sampai habis ya. Toxic relationship atau hubungan yang sakit, hubungan yang beracun, hubungan yang nggak sehat, biasanya didominasi oleh satu pihak, dan pihak lain tuh ngerasa diremehkan, direndahkan, atau bisa jadi sampai kehilangan jati dirinya. Dan hubungan ini kalau dipertahankan, gak akan bisa bikin bahagia, tapi juga akan memberikan dampak buruk terhadap kesehatan, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Sebenarnya toxic relationship itu gak hanya terjadi pada pasangan yang sedang berpacaran aja, tapi bisa juga terjadi pada pasangan suami istri, hubungan pertemanan, bahkan relasi kerja. Tapi sayangnya di luar sana tuh masih banyak banget yang belum ngeh kalau dirinya tuh terjebak dalam toxic relationship. Menurut beberapa sumber yang aku baca, seseorang terjebak dalam toxic relationship itu ciri-cirinya ada beberapa. Pertama, gak bisa jadi diri sendiri. Yang namanya menjalin hubungan itu kan artinya berarti saling support ya, saling memberikan kenyamanan dan saling mendukung, serta bisa bebas jadi diri kita sendiri selama itu positif. Kita bisa bebas melakukan hal-hal apapun yang kita suka selama itu positif tanpa mendapat tekanan dari pasangan kita. Kalau saat ini kamu nggak bisa ngerasain hal itu, atau bahkan saat kamu mau berpendapat, saat kamu mau melakukan sesuatu, malah dikritik sama pasanganmu dengan kelakuan posesifnya, coba deh kamu telaah lagi hubunganmu sama pasanganmu. Karena hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang saling mendukung, saling support, saling membahagiakan, dan kita bisa menjadi diri kita sendiri, bebas melakukan apapun tanpa tekanan dari pasangan kita. Kedua, pasangan itu selalu mengatur dan membatasi pergaulanmu. Kalau kamu apa-apa tuh selalu diatur, pergi sama teman diatur, bahkan nggak boleh, pergi cuma boleh sama keluarga inti aja, nggak bales chat lama, diomelin, dimarahin, curiga yang macem-macem, atau bahkan sampai kamu tuh dibuatin daftar hal-hal yang boleh dan nggak boleh kamu lakuin, fix kamu harus amatin lagi hubunganmu sama pasanganmu. Meskipun ini tuh udah jelas banget, tapi ternyata masih banyak yang nggak ngeh kalau dirinya tuh terjebak dalam toxic relationship. Banyak yang menganggap kalau pasangannya tuh seperti itu ya karena dia tuh terlalu cinta, karena dia tuh terlalu sayang. Padahal nggak ada loh cinta itu yang diwujudkan dengan cara mengendalikan dengan cara yang nggak sehat. Next, kehilangan teman ataupun kerabat. Kamu yang terlalu bucin sama pasanganmu sehingga apa-apa tuh harus dilakuin barengan, itu tuh ngebuat waktumu tuh seolah-olah habis bersama buat pasanganmu aja. Dan karena kamu terlalu fokus melakukan hal-hal berdua sama pasanganmu aja, kamu tuh jadi lupa sama temanmu, atau bahkan hubunganmu dengan temanmu tuh jadi lebih renggang karena waktu bersamamu dengan temanmu itu jadi lebih sedikit. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, perlahan-lahan tuh temanmu akan menghilang. Next, kamu akan sulit berkembang. Udah sewajarnya kan sebagai manusia tuh kita selalu pengen berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, upgrade ilmu sebanyak mungkin, dan juga bisa mengembangkan skill. Tapi sayangnya saat kamu melakukan hal itu, kamu tuh nggak mendapat dukungan dari pasanganmu. Bahkan ini tuh dianggap sebagai sebuah ancaman. Kalau kamu melakukan itu, maka waktu dengan pasanganmu tuh jadi lebih berkurang, lebih sedikit. Dan biasanya pasanganmu tuh selalu memberikan kamu kenyataan-kenyataan yang membuat kamu down, sehingga kamu jadi gak leluasa untuk bisa mengupgrade dirimu sendiri. Next, harga diri yang selalu direndahkan. Hal ini biasanya terjadi saat kamu mau melakukan hal baru atau saat kamu mau mengambil keputusan. Pasanganmu tuh cenderung gak percaya sama kemampuanmu. Biasanya dia akan cenderung untuk merendahkan dirimu dengan memperlihatkan kenyataan-kenyataan kegagalan yang pernah kamu alami sebelumnya atau kenyataan kegagalan orang lain. Lalu dia akan meyakinkan kamu bahwa kamu tuh gak akan pernah bisa walaupun kamu udah mencoba berkali-kali. Padahal seharusnya pasangan yang baik itu adalah pasangan yang selalu mendukung, selalu nyemangatin,
selama hal yang kita lakuin itu positif dan baik untuk kita ke depannya. Next, gak bisa berkomunikasi dengan baik. Ini yang juga banyak terjadi ketika kamu dan pasanganmu sedang ada masalah dan beradu argumen. Biasanya pasti ada salah satu pihak yang mendominasi, gak mau disalahkan dan juga banyak sangkalan. Atau bahkan gak mau membahas lalu pergi. Ya kalau pergi lalu case close. Tapi kalau sebaliknya, malah melakukan kekerasan fisik. Nah, kalau pasanganmu aja dalam menyelesaikan masalah udah melakukan kekerasan fisik, bahkan kekerasan emosional juga, sebaiknya kamu benar-benar pikirin kembali deh hubunganmu sama pasanganmu. Karena pada dasarnya, komunikasi dan negosiasi itu adalah aspek yang paling penting dalam sebuah hubungan. Well, jadi itu tadi ciri-ciri dari toxic relationship. Kalau kamu ngerasa masuk ke dalam salah satu kategorinya, fix kamu harus telaah kembali hubunganmu sama pasanganmu. Karena hubungan yang langgeng dan sehat itu adalah hubungan yang saling support, saling nyemangatin, dan saling memperbaiki diri, sehingga kehidupan kedepannya tuh bisa jadi lebih baik lagi. Oke, thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat. See you on my next video. Bye!